Beginilah suasana ketika para jemaah umroh Taqwa Travel sampai di kota suci Madinah, Arab Saudi. Tampak ribuan jemaah dari negara lain yang ada di seluruh dunia ikut menjalankan ibadah umroh. Masjid Nabawi ini merupakan masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari kota Mekah pada masa 622 Masehi. Bahkan, ada di masjid ini para jemaah percaya jika kita bisa berdoa di antara mimbar dan makam Rasulullah, maka niscaya doa kita akan mudah dikabulkan. Mereka harus mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah, dan mereka juga bisa bersalawat kepada Rasulullah, menyampaikan salam dari sahabat-sahabat yang ada di Palembang khususnya, menyampaikan salam kepada Rasulullah, karena ketika kita menyampaikan salam sahabat kita kepada Rasulullah, kita pun akan mendapatkan jawaban salam kepada Rasulullah. Artinya kita akan jauh lebih mendapatkan pahala menyampaikan salam daripada sahabat-sahabat kita ketimbang kita menyampaikan salam untuk diri kita sendiri saja. Keesokan hari, setelah melakukan sarapan pagi, para jamaah diajak oleh tim pemandu dan pembimbing untuk berkunjung ke Masjid Quba yang berjarak sekitar 17 km dari kota Madinah. Masjid Quba sendiri merupakan masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad pada tanggal 1 Hijriah tahun 622 Masehi. Masjid ini konon didirikan atas dasar takwa. Alhamdulillah, hari ini kita bersama semua jamaah berziarah ke Masjid Quba. Kita ingin melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba yang merupakan jaminan oleh Rasulullah SAW. Para siapa yang melaksanakan sholat di Masjid Quba ini, insya Allah mereka akan mendapatkan dengan niat dari rumah dan berwudu. Insya Allah kita semua akan mendapatkan nilai pahala sebagaimana pahala haji dan umroh yang mabrur, insya Allah. Dan masjid ini memang masjid yang merupakan masjid yang utama, masjid yang didirikan atas asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari ini kita sudah sampai di Masjid Quba, masjid yang sangat amat disanjung dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sholat, sudah dapat, alhamdulillah. Insya Allah nanti lanjutin lagi ke Raudah nanti. Raudah ya? Raudah mau ngapain Raudah? Berdoa lagi, minta ampun lagi. Terus kemana lagi? Sudah itu besoknya baru ke kebun kurma ya. Hari ini kebun kurma? Hari ini? Ya. Oh iya. Banyak-banyak beli kurma muda. Dadah. Kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa sebagaimana travel takwa. Oke. Taqwa Travel. Pal TV. Makan kurma ajwa. Kurma ajwa ini adalah kurma Nabi. Setelah berkunjung ke Masjid Quba, para jamaah pun melanjutkan perjalanannya menuju kebun kurma Majid yang masih berada di kota Madinah. Di sini, para jamaah langsung disuguhkan berbagai macam jenis buah kurma, terutama kurma ajwa yang lebih dikenal kurma Nabi. Seperti biasa, yang jamaah Indonesia terkenal di negara Arab Saudi yang suka berbelanja, langsung menyerbu buah kurma yang disediakan di sana sebagai oleh-oleh. Bahkan, penjual di sini juga sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia walaupun hanya sepenggal-penggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita menuju ke kebun kurma. Di dalam nanti banyak semacam-macam kurma, antaranya kurma ajwa, sukari. Alhamdulillah jemaah nanti bisa makan secara gratis di dalam ya. Tadi ini ya. Luasnya berapa hektar Tad? Luasnya sekira-kira kurang tahu juga saya. Kurang lebih paling sangat luas lah. Nanti di dalam kita bisa jenguk langsung ya. Kita bisa lihat langsung ya, alhamdulillah. Nama tempatnya apa Tad? Nama tempatnya kebun kurma, pemiliknya Abdul Majid. Abdul Majid ya, pemiliknya Abdul Majid ya. Sangat terkenal dan kurmanya sangat bagus, murah-murah di sini. Murah sini itu paling banyak lihat kita bisa banyak parkir di sini karena di sini kurmanya sangat murah. Oke. Terima kasih.
Jadi kalau setuju besok kita ke percetakan oleh Ridwan. Puas berbelanja di Kebun Kurma Majid, jamaah melanjutkan perjalanan ke Jabal Uhud yang merupakan sebuah pegunungan yang masih terletak di daerah kota Madinah. Jabal Uhud sendiri memiliki tinggi sekitar 1050 meter. Lokasinya sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batuan granit, marmer merah, dan batu-batu mulia. Di Jabal Uhud sendiri terdapat makam-makam para suhadah dan sahabat-sahabat Nabi yang mensiarkan Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ini adalah tempat dikuburkan para syuhada Uhud, sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 70 orang. Dan diantaranya yang terkenal adalah sahabat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pamannya adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, beliau adalah salah satu syuhada Uhud, dan satu lagi yang dikenal adalah Mus'ab bin Umair, adalah seorang pemuda yang amat sangat pemberani dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang awal menyiarkan Islam di Madinah sebelum kedatangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Rasulullah datang, penduduk Madinah sudah banyak yang memeluk Islam dan menyambut Rasulullah dengan kalimat-kalimat Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada. Itu menunjukkan bahwa saat datangnya Rasulullah, bahwasanya hampir sebagian dari penduduk Madinah sudah memeluk Islam. Semangat. Mungkin pesan-pesannya Pak sampai ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ini ya kesan-pesannya itu baru pertama kali datang ke sini. Cuacanya mana Pak cuacanya? Cuacanya masih panas ya. Sama cak Indonesia masih normal. sama cak Indonesia. Masih gagah Pak ya? Alhamdulillah, Kalau bisa kita sampai ke Bukit Uhud itu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan saudara kita nanti nyusul ke sini. Amin amin amin. Takbir! 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 Rozi Iskandar, PAL TV.